Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Nur Adirawati dari kelas AK20A dengan NIM 10573110520. Di sini saya akan menjelaskan terkait dua modul. Modul pertama itu persamaan dasar akuntansi dan yang kedua perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik. Baik, langsung saja kita masuk pada modul pertama. Baik, jadi untuk modul pertama ini kita akan membahas terkait persamaan dasar akuntansi. Adapun rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, di mana aset, kewajiban, dan ekuitasnya ini harus balance atau seimbang. Untuk kolom aset itu ada bahan simbi niaga, perlengkapan, peralatan, dan juga bangunan. Kemudian ada utang dagang dan juga modal. Langsung saja kita masuk pada soal pertama, transaksi tanggal 1 Januari, yaitu membuka rekening di Bank Simbi Niaga cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta dan juga peralatan 1.350 juta, kemudian bangunan 1.792 juta. Untuk tanggal 1 ini dikatakan bahwa termasuk modal awal. Modal awalnya ada bahan simbi niaga, peralatannya bangunan, dan juga bertambah di bagian modal. Untuk keterangannya yaitu modal awal. Kemudian tanggal 2, membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit sebesar 11.025.000. Dan ini diakui sebagai biaya perlengkapan. Jurnalnya itu di mana perlengkapannya bertambah, kemudian utangnya juga bertambah karena dikatakan di sini bahwa dia membeli secara kredit. Untuk tanggal 2 Januari, membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopeng Sengkang sebesar 750, biaya konsumsinya sebesar 250. Jadi untuk jurnalnya itu di sini banknya juga berkurang, kemudian modalnya juga berkurang. Untuk keterangannya itu biaya transportasi dan biaya BBM sebesar 1 juta. Kemudian untuk tanggal 4, membayar biaya pengurusan izin alat di proyek Sopeng Sengkang sebesar 2.500.000. Dan untuk jurnalnya itu banknya di sini berkurang dan juga modalnya berkurang. Dan di tanggal 6 ini menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sopeng sebesar 52.500.000 dan demobilisasi sebesar 130 juta selama 100 jam. Jadi di sini dia mengatakan bahwa menerima atas pemakaian, dalam artian itu menerima pendapatan. Berarti banknya bertambah dan juga untuk kolom modalnya juga bertambah sebesar 52 juta ditambah 52.500.000 kita tambah dengan 130 juta. Dan untuk keterangannya yaitu pendapatan jasa. Dan kemudian untuk tanggal 8 itu adalah biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kren 25 ton sebesar 1 juta. Di sini dia mengatakan bahwa biaya uang jalan, berarti untuk banknya ini kita berkurang dan modalnya tentu juga berkurang sebesar 1 juta dengan keterangan biaya transportasi. Kemudian untuk tanggal 12-nya ini, biaya uang makan. Biaya uang makan operator selama 100 jam sebesar 1.500.000. Di sini mengatakan bahwa ada yang biaya uang makan, berarti untuk banknya ini berkurang dan tentu modalnya juga berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan yaitu biaya konsumsi. Kemudian untuk tanggal 13-nya biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Sahabudin sebesar 750.
Tentu di sini ketika ada kata biaya berarti banknya di sini juga berkurang, dan tentu untuk kolom modalnya juga berkurang sebesar 750 dengan keterangan biaya transportasi. Baik, kita lanjut untuk transaksi tanggal 14 Januari. Tanggal 14 Januari, di sini dia mengatakan bahwa menerima atas pemakaian sewa alat kren begitu. Sebesar 52.500.000 ditambah juga demobilisasi sebesar 135 juta selama 100 jam. Di sini ada kata menerima atas pemakaian, dalam artian kita menerima pendapatan atas sewa begitu. Dan untuk jurnalnya yaitu ban tambah modal, di mana banknya bertambah sebesar 187.500.000, modalnya juga 187.500.000. Dan untuk tanggal 16 Januari di sini transaksinya mengatakan bahwa biaya uang jalan ke Sopeng dengan menggunakan mobil truk sebesar 1.200.000. Di sini ada yang mengatakan bahwa biaya, berarti kalau semisal biaya berarti banknya itu berkurang dan juga tentu modalnya berkurang sebesar 1.200.000. Dan tanggal 22 Januari di sini biaya uang makan operator selama 100 jam dengan pemakaian kren 25 ton atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Di sini ada yang mengatakan bahwa biaya berarti banknya berkurang dan juga untuk modalnya juga berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan biaya konsumsi. Baik, kita lanjut untuk tanggal 25 Januari. Di sini 25 Januari biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Budirman sebesar 850. Di sini juga mengatakan ada yang mengatakan biaya pengawalan, berarti banknya juga berkurang dan untuk modalnya juga berkurang sebesar 850 dengan keterangan biaya transportasi. Kemudian kita lanjut pada tanggal 29 Januari. Membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari sebesar 5.100.000, sisanya akan dibayar di bulan berikutnya. Untuk jurnalnya ini banknya tentu berkurang dan kan di sini mengatakan bahwa membayar utang, berarti kalau kita bayar utang itu berarti utangnya juga berkurang karena dibayar, dan tentu kalau kita membayar utang kasnya juga berkurang. Berkurangnya 5.100.000 untuk di bagian kolom Ban Simbiniaga, dan juga utangnya di sini berkurang 5.100.000. Kemudian di tanggal 30 Januari menerima atas pemakaian kren 70 ton selama 1 hari di Kapasa senilai 17 juta. Di sini kita menerima berarti banknya bertambah dan juga modalnya juga bertambah. Kita lihat ini sebesar 17 juta. Dengan keterangan itu pendapatan jasa. Kemudian kita lanjut untuk tanggal 30 Januari yang kedua. Membeli spare part seperti lem, kunci pipa, tang buaya sebesar 895.000 di CV Surya Teknik. Jadi bahan spare part ini kita katakan sebagai bahan habis pakai atau perlengkapan toko. Di mana untuk jurnalnya yaitu perlengkapannya bertambah dan juga banknya juga semestinya berkurang senilai 895.000. Ini ya teman-teman, dengan keterangan biaya perlengkapan. Kemudian tanggal 30 selanjutnya membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain sebesar 525.000. Di sini ada kata membayar, berarti ketika kita membayar bank Simbiniaganya juga berkurang dan tentu untuk kolom modalnya juga berkurang sebesar 525.000. Ini dia dengan keterangan beban lain-lain. Baik, kita lanjut untuk 30 Januari selanjutnya. Membayar tagihan telepon kantor sebesar 1.250.000 dan juga air sebesar 725.000, di mana ada kata membayar berarti banknya berkurang dan juga modalnya tentu berkurang sebesar 1.975.000. 1.975.000
sekian ini kita tambah, yang dimana 1.250.000 kita tambah dengan 725.000 dengan keterangan biaya telepon dan air. Kemudian tanggal 31 membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina Rusli sebesar 1.500.000. Biaya gaji pegawai accounting 4.500.000 atas nama Harifin D. Di mana ketika kita membayar berarti banknya berkurang dan juga tentu modalnya berkurang. Dengan total 6 juta di sini. Kita lihat di sini 6 juta, kemudian untuk modal juga berkurang sebesar 6 juta dengan keterangan biaya gaji pegawai. Kemudian tanggal 31 yang terakhir menarik uang di Bansen Biniaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Di mana dalam artian bahwa jurnal ini transaksi ini mengatakan bahwa atau kata lain pengambilan pribadi begitu. Dimana ketika kita melakukan pengambilan pribadi berarti banknya kita berkurang dan juga tentu modalnya kita juga berkurang sebesar 10 juta. Jadi ini teman-temannya 10 juta. Dan keterangan pengambilan pribadi atau modal Ibu E. Soejang. Ketika kita sudah menjurnal dari tanggal 1, dari transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari, kita harus totalkan semua mulai dari Bansen Biniaga, kemudian perlengkapannya, peralatan juga bangunannya, dan juga untuk kolom kewajiban dan ekuitasnya kita harus jumlahkan semua dari atas. Kemudian kita harus lihat bahwa apakah kolom aset dan juga liabilitas dan ekuitasnya itu balance. Nah, kita lihat ini sudah balance ya. Kemudian kita pindah ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga yaitu neraca. Di mana untuk laporan laba rugi ini ada 2. Yang pertama pendapatan yang juga biaya-biaya atau beban. Di mana untuk pendapatan sendiri ada pendapatan jasa dengan jumlah 387 juta. Kemudian untuk biaya-biayanya itu ada biaya transportasi dan sampai biaya administrasi. Kemudian kita total dengan jumlah 18.800. Nah, kita totalkan antara nilai pendapatan jasa dan kita kurang dengan jumlah beban, maka itu hasilnya adalah laba bersih, yang dimana ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah beban, maka perusahaan itu mendapatkan laba. Kemudian ketika bebannya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya, maka perusahaan mengalami yang namanya kerugian. Seperti itu. Jadi untuk laba bersihnya yaitu Rp368.200.000. Kemudian untuk selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal 1 Januari 2019 dengan jumlah 3.187 juta. Dan laba bersih ini 368.200.000, kemudian price-nya 10 juta, kemudian kita kurang antara laba bersih dan price-nya menghasilkan Rp358.200.000. Kemudian untuk modal awalnya kita tambah dengan penambahan modalnya itu menghasilkan modal akhir. Modal akhirnya itu 3 miliar sekian. Kemudian untuk neracanya adalah aset lancar, kemudian aset tetap. Untuk aset lancarnya ada Bansen Biniaga, dan juga perlengkapan kita tambah menghasilkan nilai 409.125.000. Kemudian untuk aset tetapnya 1 miliar sekian, bangunannya juga 1 miliar sekian, menghasilkan 3 miliar sekian. Jadi untuk jumlah aset lancarnya kita tambah dengan jumlah aset tetap menghasilkan 3.551.125.000. Kemudian untuk kewajibannya ada utang usaha dengan nilai
5 juta sekian, dan juga ekuitasnya itu 3 miliar lebihan, di mana untuk nilai modal akhirnya itu kita ambil dari perubahan modal. Ini perubahan modal ya, ini. Kemudian kita totalkan antara utang usaha dan juga modal akhir, bisa menghasilkan 3 miliar sekian. Jadi untuk ini harus balance antara ini dan juga ini. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk modul kedua pada perusahaan warung serba batik atau disingkat Waserba 81 untuk perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik. Di sini saya perlihatkan ini adalah neraca saldo tanggal 1 untuk periode 1 Desember 2018 untuk perusahaan warung serba batik atau Waserba 81, di mana perbedaan antara metode periodik dengan metode perpetua, jika metode perpetual itu ketika ada pembelian maka kita catat sebagai persediaan, dan kalau semisal kita menggunakan metode periodik ketika ada transaksi yang mengatakan pembelian, berarti kita catatnya sebagai pembelian. Nah, ini kita lihat bahwa di Waserba ini ada neraca saldo untuk periode 1 Desember 2018. Ini adalah neraca saldonya. Kemudian kita masuk untuk jurnal umum. Nah, di mana untuk jurnal umum ini kita akan bahas mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember. Nah, untuk tanggal 1 ini transaksinya adalah membayar sewa toko bulan Desember senilai 2.400, di mana di sini Waserba ini membayar sewa toko untuk bulan Desember senilai 2.400. Untuk jurnalnya, tentu kalau kita membayar berarti kasnya itu bakalan berkurang, dan yang akan didebit itu apa yang akan kita bayar. Jadi jurnalnya adalah beban sewa pada kas di Bank BNI senilai 2.400. Kemudian untuk tanggal 3, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 210 3 per N per 30 senilai 21.600, di mana perusahaan Waserba dia ceritanya membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan kredit sebesar 21.600. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasanya untuk perusahaan periodik, untuk metode periodik ini ketika ada transaksi yang membeli, berarti itu kita catat sebagai pembelian. Nah, untuk jurnalnya itu pembelian pada utang dagang. Kenapa utang dagang? Karena kan dia di sini membeli secara kredit dengan nilai 21.600. Kemudian kita lanjut tanggal 4. Di tanggal 4 ini membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember senilai Rp500. Ya, jadi di sini ada yang kata membayar. Berarti kalau ada kata membayar berarti kasnya kita berkurang, berada di posisi kredit dengan beban kirim pembelian dengan total Rp500. Kemudian di tanggal 6 itu menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 210 N per 30 dengan senilai 8.500. Di sini dia menjual tetapi secara kredit kepada Galeri Hatmini dengan termin 210 N per 30 dengan senilai 8.500. Jadi jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan dengan nilai 8.500. Kemudian untuk tanggal 7 itu dia menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan atas penjualan bulan November bulan lalu sebesar 8.900 tanpa ada diskon penjualan. Nah, untuk jurnalnya yaitu adalah kas di Bank BNI dan piutang dagang sebesar 8.900. Kenapa kasnya di debit? Karena kan di sini dia mengatakan bahwa menerima pelunasan, berarti kasnya bakalan bertambah, dan juga piutangnya berkurang karena dia sudah menerima piutangnya. Seperti itu.
Untuk tanggal 10 Desember, dia mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200 dan beban pokok penjualannya itu 16.000. Untuk jurnalnya yaitu kas di BNI pada penjualan senilai 27.200. Dia catat sebagai penjualan tunai, ada penjualan tunai. Kenapa? Kan biasanya kalau kredit itu berarti di sini piutang pada penjualan, tetapi karena penjualannya di sini secara tunai, maka ini penjualannya secara tunai, maka kita langsung mencatat kasnya pada penjualan sebesar 27.200. Kemudian di tanggal 12 itu melunasi utang pembelian pada tanggal 3 Desember. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa dia tanggal 3, coba kita lihat di sini tanggal 3 kita membeli di Juragan Batik Erlangga senilai 21.600 dan batas diskonnya itu ada 10 hari. Dan di sini di tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 itu masih mendapatkan potongan karena belum lewat dari 10 hari. Jadi kita masih mendapatkan yang namanya diskon kembalian. Jadi jurnalnya itu utang dagang di debit dan diskon pembelian pada kas di Bank BNI. Diskonnya ini kita dapat dari kita dapat dari 21.600 kita kali dengan 2%. Akhirnya dapat ini 432 seperti itu. Kemudian kita lanjut pada tanggal 14. Di sini di tanggal 14, Galeri Hatmini meretor beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember. Seharga 1.500. Kita lihat untuk tanggal 6 Desember. Di sini tanggal 6 Desember dia menjual 8.500. Kemudian di tanggal 14 Galeri Hatmini meretor senilai 1.500. Jadi 8.900 ini kita kurang dengan 1.500. Jadi nanti utangnya itu akan berkurang. Untuk jurnalnya yaitu retor penjualan pada piutang dagang senilai 1.500. Kemudian untuk tanggal 15 membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Di sini ada kata membayar, berarti kasnya berkurang di posisi kredit dan juga yang di debit itu adalah beban iklan karena pemuatan iklan sebesar 2.600. Kemudian kita lanjut pada tanggal 16 Desember. Di sini dia menerima pelunasan piutang Galeri Hatmini. Kita lihat menerima pelunasan tanggal 6. Jadi di sini kan pada tanggal 6 dia kita menjual kan di Galeri Hatmini sebesar 8.500. Kemudian Galeri Hatmini dia meretur sebesar 1.500. Jadi sisa dari jadi utangnya itu sisa 7.000. Sisa 7.000. Kemudian yang harus kita dapatkan pelunasannya itu dari Galeri Hatmini sebesar 7.000. Seperti itu. Jadi untuk jurnal pada tanggal 16. Pada tanggal 16 ini adalah kas di Bank BNI diskon penjualan pada piutang. Jadi ceritanya di sini kasnya 6.860 dan diskon penjualannya itu 1.400, kemudian piutang dagangnya itu 7.000. Karena kan saya sudah katakan tadi bahwa di tanggal 6 ini 8.500, kemudian dia meretor dengan total 1.500. Jadi total utangnya itu total piutangnya itu sisa 7.000.
Kemudian untuk diskonnya itu kita 7.000 kita kali dengan 2%, hasilnya 1.400. Kemudian kasnya ini 6.000 sekian. Kemudian kita lanjut pada tanggal 19 Desember. Di sini membeli barang dagangan secara tunai sebesar 1.800. Nah, ketika ada pembelian tunai, maka kita catatnya sebagai pembelian pada kas di bank BNI. Kenapa kas di bank BNI? Kenapa bukan utang gitu? Karena kan kita membeli secara tunai. Nah, kalau misalnya kita membeli secara kredit, berarti nanti jurnalnya itu pembelian pada utang. Karena kita membeli secara tunai, maka pembelian pada kas di bank BNI. Kemudian senilai 11.800. Kemudian untuk tanggal 19 kedua, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Aresta sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Jadi kalau kita melunasi utang pembelian berarti kasnya kita berkurang dan tentu utangnya juga kita berkurang. Jadi jurnalnya yaitu utang dagang pada kas di bank BNI senilai 9.000. Kemudian kita lanjut pada tanggal 20. Menjual batik kepada Kostantia dengan termin kredit 1.000 per 10 dan N per 30 senilai 26.000. Jadi di sini kita menjual secara kredit. Nah, ketika kita menjual berarti kita akan mendapatkan piutang. Jadi untuk jurnalnya itu piutang dagang pada kas di bank BNI senilai 26.000. Maaf, untuk tanggal 20 ini jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan senilai 26.000. Kenapa bukan kas? Karena kan maaf. Baik, kita lanjut untuk tanggal 21 Desember. Jadi untuk 21 Desember ini untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Kostantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Jadi ceritanya ini Waserba membantu pelanggan untuk menalangi terlebih dahulu ongkos kirim. Seperti ada piutang yang akan kita dapat seperti itu. Jadi jurnalnya adalah piutang dagang pada kas di bank BNI. Kenapa kas? Karena kita mengeluarkan kasnya kita dan ada piutang yang akan kita dapat sebesar 1.100. Kita lanjut untuk tanggal 21 Desember. Menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600. Di sini dia mengatakan bahwa kita menerima pelunasan piutang. Ketika kita menerima pelunasan piutang, kasnya kita bertambah dan juga otomatis piutangnya kita berkurang. Jadi jurnalnya adalah kas di bank BNI pada piutang dagang senilai 17.600. Kemudian untuk tanggal 21 selanjutnya ini adalah membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin 1 per 10 sebesar 20.000. Jadi ceritanya di sini kita membeli secara kredit, berarti pembelian pada utang dagang sebesar 20.000. Kemudian kita lanjut pada tanggal 24. Meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jadi ceritanya di sini kita kan sebelumnya membeli sebesar 20.000, kemudian kita retur penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Sebesar untuk mengetahui berapa nilai dari 4 lusin ini kan ada 40 lusin, jadi kita bagi dulu 40 lusin, kita kali 20%. Kemudian hasilnya itu kita kali lagi 4 lusin akan menghasilkan 2.000. Jadi untuk 4 lusin ini totalnya yaitu 2.000. Seperti itu.
Kemudian tanggal 26 ini menerima retur barang dari Ibu Evelinea, pembelian retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Jadi ceritanya ini kita menerima retur barang dari Ibu Evelinea sebesar 1.200. Kita menerima retur, jadi berarti kasnya kita berkurang dan juga ada retur penjualan sebesar 1.200. Kemudian pada tanggal 28 membayar gaji staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Jadi ketika kita membayar gaji, di sini ada gaji bagian penjualan dan juga gaji bagian administrasi. Gaji bagian penjualan ini senilai 7.600, kemudian administrasi 4.800, dan juga kasnya kita berkurang total dari beban ini kita total menjadi 12.400. Kemudian untuk tanggal 29 membeli perlengkapan toko sebesar Rp800. Jadi kita membeli perlengkapan berarti kasnya kita berkurang, dan juga apa yang kita beli itu adalah perlengkapan toko di debit senilai Rp800. Kemudian untuk tanggal 30 menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pransatya dengan termin 10 senilai 18.750. Kita menjual secara kredit, berarti jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Kenapa piutang? Karena kita menjual secara kredit senilai 18.750. Kemudian untuk tanggal 30 kedua kita menerima pelunasan piutang dari Butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 termasuk ongkos kirimnya. Di sini kita lihat dulu tanggal 30, tanggal 20. Kita lihat di sini senilai 26.000. Kemudian di sini 26.000. Kemudian ada terminnya 110. Dari tanggal 20 ke tanggal 30 itu masih mendapatkan diskon sebesar 1%. Jadi untuk diskonnya itu 260, kemudian kasnya itu 25.740. Jadi total semuanya itu adalah 26.000 piutangnya, seperti itu. Jadi untuk tanggal 31 terakhir melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Kita lihat pada tanggal 21 ini kan 21 ini kita membeli sebesar 20.000. Tapi tanggal 31 Desember ini melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Kita melunasi utangnya kita sebesar 18.000 dan kasnya berkurang 17.820 dan diskon pembeliannya itu ada 180. Sini kita lihat dulu pada tanggal 21 sebesar 20.000. Kemudian kita pada tanggal 24 itu kita retur sebesar 2.000. Jadi 20.000 kita retur, kita kembalikan 4 lusing yaitu 2.000, jadi sisa 18.000. Kemudian kita masih mendapatkan potongan. Kita masih mendapatkan potongan karena mendapatkan potongan senilai 1%. Jadi 18.000 kita kali dengan 18.000 ini kita kali dengan 1%, maka diskonnya itu 180. Kemudian kasnya itu 17.820 dan utang dagangnya itu 18.000. Kemudian total keseluruhan untuk transaksi jurnal penjualan transaksi pada jurnal umum itu adalah 266.450. Debit dan kreditnya itu harus seimbang.
Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada buku besar. Jadi jika kita sudah menjurnal dari jurnal umum, kita kemudian posting ke buku besar seperti ini. Kita posting ke buku besar sesuai yang ada di transaksi jurnal umum. Kemudian neraca saldo yang kedua adalah hasil dari ketika kita sudah memposting ke dalam buku besar. Jadi ini adalah neraca saldonya. Baik, kita lanjut untuk jurnal penyusunannya pada tanggal 1. Di sini bagian A itu hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir itu sebesar 397 sekian. Selisih persediaan dimasukkan ke dalam beban pokok penjualan. Untuk jurnalnya yang ini adalah beban pokok penjualan. Di sini ada 2 kali jurnal. Yang pertama itu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang, pembelian, dan juga biaya angkut pembelian. Untuk persediaan barang dagangnya kita lihat di neraca saldo. Di sini ada persediaannya itu sebesar 347, kemudian pembelian dan biaya angkut itu kita lihat pembelian dan biaya angkut pembelian. Di sini pembelian sebesar 1.126.400 dan juga biaya angkut pembeliannya untuk senilai 32.700. Kemudian untuk nilai beban pokok penjualannya kita jumlahkan nilai persediaan, pembelian, dan juga biaya angkut untuk menghasilkan beban pokok penjualannya senilai Rp1.533.500. Kemudian untuk jurnal kedua ada retur pembelian, potongan tunai pembelian, dan juga persediaan akhir barang dagang pada beban pokok penjualan. Untuk retur pembelian dan potongan tunai pembelian ini untuk nilainya kita ambil di neraca saldo sebelumnya. Ini ya. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhirnya itu kita lihat di soal di sini ada 397.000 sekian. Kemudian untuk nilai beban pokok penjualannya itu kita jumlahkan dari retur pembelian sampai pada persediaan akhir barang dagang. Nilainya itu Rp435.250. Jadi itu jurnal pada bagian A. Kemudian untuk bagian B-nya itu adalah asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang terhitung mulai sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember. Jadi jurnalnya di sini adalah biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Di sini dia mengatakan bahwa untuk 3 tahun terhitung mulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 terhitung 3 tahun. Untuk mengetahui beban asuransinya di tahun 2018 itu kita lihat nilai asuransi dibayar di mukanya. Nilai asuransi dibayar di mukanya di sini senilai 11.250. Kemudian kita bagi 3 untuk menghasilkan biaya untuk 1 tahunnya atau beban asuransi untuk 1 tahunnya. Jadi untuk beban asuransi untuk 3 tahunnya itu senilai 3.750. Kemudian untuk bagian C-nya, hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai di toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhirnya sebesar 1.500. Untuk jurnalnya di sini biaya perlengkapan toko pada perlengkapan toko. Untuk mencari biaya atau beban selama bulan Desember itu kita lihat dulu berapa saldo di perlengkapan toko. Jadi perlengkapan tokonya itu ada 8.400 untuk saldonya. Kemudian di sini di soal mengatakan bahwa saldo akhirnya itu senilai 1.500. Untuk mencari bebannya kita kurangkan saja
perlengkapan tokonya 8.400 kita kurang dengan 1.500 menghasilkan 6.900. Jadi 6.900 ini adalah beban perlengkapan tokonya selama bulan Desember. Kemudian kita lanjut bagian D. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 10.600. Serba 81 menghitung beban penyusutannya dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi rumus metode garis lurus itu adalah harga perolehan dikurang dengan nilai residu, kemudian kita bagi dengan umur ekonomis. Untuk mencari beban penyusutan peralatan tokonya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa saldo atau harga perolehan dari peralatan toko. Jadi peralatan tokonya itu ada 313. Kemudian 313 ini kita kurang dengan 10.600, kemudian kita bagi 8 yang dimana akan menghasilkan nilai 37.800. Jadi jurnalnya itu beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko senilai 37.800. Kemudian di bagian E, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Sama seperti sebelumnya, tetapi perbedaannya di sini dia tidak ada nilai sisanya. Jadi langsung saja kita harus tahu dulu berapa saldo untuk peralatan kantor. Jadi peralatan kantor itu senilai 120. Kemudian kan di sini tidak ada nilai sisa, jadi kita langsung saja berapa tadi? 120 kita bagi 4, maka hasilnya adalah 30.000. Jadi untuk jurnal pada bagian ini itu adalah beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 30.000. Kemudian bagian F, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan itu 50 per hari. Kemudian karyawan bagian penjualan itu ada 6 orang, kemudian bagian staf administrasi itu ada 4 orang. Untuk jurnalnya di sini ada beban gaji penjualan sebesar 1.200, beban gaji administrasi 800, kemudian utang gaji itu total dari beban gaji penjualan dan gaji administrasi senilai 2.000. Untuk mengetahui beban gaji penjualan ini 1.200, kan ini tanggal 28 sampai 31 itu ada 4 hari. Kemudian per hari itu 50 per hari. Kemudian kita mau dulu mencari gaji bagian staf penjualan. Ada 6 orang. Kemudian untuk total 50 dikali 4 hari itu ada 200. Kemudian kita kali 200 dikali 6 orang, maka hasilnya itu 1.200. Sama juga dengan beban gaji administrasi, 200 kita kali dengan 4 orang itu 800. Jadi total utangnya itu ada 2.000. Seperti itu. Baik, kita lanjut bagian G. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari. Total tagihan 1.820 dialokasikan 75% untuk pemakaian toko dan 25% untuk pemakaian kantor. Untuk jurnalnya di sini ada beban listrik bagian toko dan ada beban listrik bagian kantor. Kita alokasikan masih untuk toko itu 75 dan kantor itu 25%. Untuk mencari itu 1.820 kita kali 75%, hasilnya 1.365. Kemudian untuk kantornya itu 1.820 kita kali dengan 25%, hasilnya 455. Kemudian untuk bagian kreditnya itu adalah beban yang masih harus dibayar dengan total 1.820. Baik, untuk soal terakhir yaitu utang bank adalah pinjaman dari
Bank BNI untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2018. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2018. Kita lihat dulu utangnya. Ada neraca saldo utang gaji. Jadi untuk jaminan ini ada biaya bunga pada utang bunga senilai 3.000. Jadi untuk jumlah keseluruhan pada jurnal penyelesaian itu ada 2.054.000 sekian, dan kreditnya juga 2 juta sekian. Kemudian setelah kita menjurnal bagian penyelesaian, kita posting kembali ke buku besar. Setelah kita posting ke buku besar, kita pindahkan dia ke kertas kerja. Kita membuat kertas kerja, di mana untuk kertas kerja atau neraca rajur ini ada kita memakai 10 kolom. Yang pertama ada neraca saldo sebelum penyelesaian, kemudian penyelesaian, ketiga neraca saldo setelah penyelesaian, kemudian laba rugi, dan yang terakhir itu ada neraca. Untuk neraca saldo sebelum penyelesaian kita sisa pindahkan saja dari neraca saldo yang ini. Kemudian untuk kolom penyelesaiannya kita ambil nilai dari sini. Kita sisa posting saja. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyelesaian kita sisa pindahkan saja seperti ini. Ketika ini contoh persediaan barang dagang, kita debit, kemudian di penyelesaian itu kita debit juga, maka hasilnya ini segini. Kemudian di akumulasi depresi peralatan toko, ini ada kredit 37.800, kita tambah dengan 37.800, maka hasilnya 75.600. Kita sisa pindahkan saja. Kemudian untuk kolom laba rugi ada penjualan, kemudian retur, diskon penjualan, dan juga beban-beban. Jadi untuk kolom neraca yang tidak termasuk dalam laba rugi itu kita masukkan ke dalam kolom neraca. Jadi untuk laba bersih dari perusahaan Wasserba ini adalah Rp414.830. Kemudian setelah kita membuat neraca lajur, kita membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, perubahan ekuitas, kemudian laporan neraca. Laporan laba rugi ini ada penjualan, kemudian ada retur dan torangan penjualan, dan diskon penjualan. Untuk mengetahui penjualan bersihnya, penjualan kita kurangkan dengan retur dan diskon penjualan. Jadi penjualan bersihnya itu nilainya 2 juta sekian. Kemudian ada beban pokok penjualannya, pembeliannya 00. Kemudian untuk pembelian bersihnya, penjualan bersih kita kurang dengan beban pokok penjualan, maka menghasilkan barang yang siap dijual. Kemudian untuk beban-bebannya kita masukkan semua beban-beban, kemudian menghasilkan 610.270. Kemudian untuk mengetahui laba bersihnya, barang yang siap dijual kita kurang dengan jumlah bebannya, menghasilkan 414.830. Kemudian kita lanjut untuk laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Saldo awal ada 270.200, kemudian laba bersih dan setoran modal kita tambah. Kemudian hasil dari laba bersih dan setoran modal kita tambah, kemudian kita tambah lagi dengan dividen, menghasilkan saldo akhirnya 695 sekian. Kemudian untuk laporan neraca
Ada harta lancar, harta tetap, kemudian utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian modal dan modal akhirnya. Harta lancar ada kasih bank BNI, piutang dagang, persediaan, asuransi dibayar di muka, kemudian perlengkapan toko kita totalkan semua dengan nilai Rp549.850. Kemudian harta tetapnya ada peralatan toko, peralatan kantor, kemudian kita kurangkan dengan akumulasi peralatan toko dan akumulasi peralatan kantor dengan nilai Rp287.400. Jadi total jumlah hartanya itu Rp837.250. Kemudian untuk utang dan modalnya ini utang dagang, ada utang gaji, ada jumlah yang harus ada beban yang harus dibayar, totalnya itu 59.220. Kemudian ada utang jangka panjang, utang bank dan juga utang bunga senilai 83.000. Dan untuk modal akhirnya ada Rp695.30. Kita totalkan saja dan hasilnya untuk jumlah utang dan modal itu Rp837.250. Dan setelah kita membuatkan laporan keuangan, kita buatkan jurnal penutup. Jadi adapun beberapa akun yang harus kita tutup. Yang pertama akun penjualan atau pendapatan, kemudian beban-beban, modal atau laba, dan yang terakhir adalah dividen. Top price. Jadi untuk penjualannya itu total 2 juta sekian, kemudian untuk kolom returnnya itu kemudian kita lanjut untuk jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini yang harus kita tutup yaitu akun penjualan, kemudian beban-beban, modal atau price, kemudian maksudnya modal atau laba, dan yang keempat itu kita menutup akun price atau dividen. Untuk penjualan, untuk yang pertama akun penjualan pada ikhtisar laba rugi senilai 2 juta sekian. Kemudian untuk bebannya itu ada retur dan barang penjualan, kemudian diskon penjualan, kita menutup semua beban-beban dengan total 1 juta sekian. Kemudian untuk tanggal 3 ini ikhtisar laba rugi pada modal Nyonya Prawati. Untuk di mana kita mengambil ini adalah total laba. Kemudian yang keempat itu modal pada dividen 90.000. Jadi 90.000 ini adalah jumlah dividen. Jadi total untuk jurnal penutup adalah Rp4.545.700. Jadi setelah kita bikinkan jurnal penutup, kita posting kembali ke buku besar untuk menutup akun-akun yang akan kita tutup seperti penjualan, retur, dan perorangan penjualan, diskon penjualan, kemudian beban-beban, modal, dan juga dividen. Setelah kita posting ke buku besar, kita buatkan dia. Kita lanjut neraca saldo setelah penutupan. Jadi ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Jadi ada beberapa akun yang sudah tertutup atau istilahnya sudah habis saldonya. Jadi sisa ini yang ada saldonya. Kemudian setelah kita buatkan neraca saldo penutupan dengan jumlah terakhir, yaitu jumlah saldo akhirnya itu 982.850. Kemudian setelah kita buatkan neraca saldo setelah penutupan, kita lanjut untuk jurnal pembalik. Jadi untuk jurnal pembalik ini ada utang gaji pada beban-beban gaji penjualan, kita lihat di AJP. Jadi di AJP ini
kita harus membalik, atau ada beberapa akun yang harus kita buatkan jurnal pembalik, yaitu ketika utang berada di posisi kredit. Seperti itu. Jadi adapun beberapa transaksi yang harus kita buatkan jurnal pembalik. Yang pertama itu utang gaji pada beban gaji penjualan dan beban gaji administrasi. Kemudian yang kedua itu beban yang masih harus dibayar. Ini masih termasuk. Kenapa beban gaji masih harus dibayar? Karena ini masih tergolong utang. Juga ada beban bunga pada biaya bunga. Jadi itulah tadi untuk satu siklus pada perusahaan dagang untuk perusahaan Waserba 81. Sekian dan terima kasih.